Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ansarullah, NIM 387. Jadi di sini kami akan menerangkan tentang struktur dan desain organisasi. Untuk saya kali ini akan menerangkan tentang apa itu pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Menurut Ja'far Muhammad tahun 1992 menyatakan bahwa pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Organisasi ini adalah merupakan fungsi kedua dari manajemen. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing. Pengorganisasian ini adalah proses sebuah kegiatan penyusunan struktur organisasi dengan tujuan-tujuan sumber-sumber. Dengan demikian hasilnya nantinya adalah struktur yang biasa disebut dengan struktur organisasi. Lanjut, kemudian pengorganisasian itu adalah proses yang penting untuk manajer dalam merancang suatu struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Struktur adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah wadah berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, struktur organisasi adalah susunan tugas-tugas formal di dalam suatu organisasi. Jadi struktur itu adalah tugas sebuah susunan nanti akan dibagi beberapa tempat atau biasa disebut dengan divisi, dan nantinya mereka akan diberikan tugas-tugas penting untuk kebutuhan perusahaan atau kebutuhan sebuah organisasi. Lanjut, yaitu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah formal dan yang kedua adalah organisasi informal. Yang formal adalah struktur yang dirancang dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Nah, organisasi formal itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan tujuan bersama secara sadar. Jadi yang disengaja, yang mereka sadarkan, yang mereka inginkan. Sebagai contoh yang rasional yaitu perseroan terbatas, kemudian adalah sekolah-sekolah. Jadi yang ada di sekolah-sekolah itu maksudnya yang dari sekolah itu adalah kayak seperti OSIS, kemudian atau ya kalau di Muhammadiyah adalah IPM, kemudian pramuka yang menjadi struktur di pramuka. Nah, yang ketiga adalah di negara seperti presiden, kemudian ada beberapa menteri-menterinya, dan kemudian ada stafnya, dan itu adalah sebuah struktur organisasi formal. Sedangkan kalau informal adalah kumpulan atau struktur yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Jadi organisasi informal itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang tidak disengaja, yang dengan tujuannya itu sama tapi tanpa disadari. Seperti contoh arisan ibu-ibu sekampung. Yang kedua adalah belajar bersama anak-anak SD, jadi membuat sebuah kumpulan bersama. Terus kemudian yang ketiga adalah membuat camping di gunung-gunung, jadi melakukan perjalanan atau temu reuni. Jadi hal-hal kayak seperti itu yang tidak direncanakan, yang sengaja spontan, yang dilakukan di informal itu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang struktur organisasi dan desain organisasi. Yang pertama, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, atau bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Yang kedua ada desain organisasi.
adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur tidak sama dengan desain organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan struktur organisasi merupakan hasil dari proses desain yang merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Selanjutnya ada aspek penting dalam organisasi. Terdapat 6 aspek penting dalam desain organisasi. Yang pertama adalah spesialis pekerjaan, sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi, data yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrofani, NIM 411, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian di sini ada struktur mekanistik dan organik. Yang pertama, mekanistik. Struktur mekanistik merupakan struktur yang kaku dan terkontrol ketat dan dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, serta jaringan informasi yang terbatas. Struktur organisasi mekanistik menuntut efisiensi dan sangat bertumpu pada aturan, regulasi, tugas-tugas terstandarisasi, dan pengendalian yang seragam. Kemudian yang kedua ada organik. Organik yaitu struktur yang amat adiktif dan fleksibel. Organisasi organik bisa jadi memiliki pekerjaan terspesialisasi, namun pekerjaan tersebut tidak terstandarisasi dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Tugas-tugas organisasi sering sekali dikelola dalam tim pekerja. Para pekerja sangat terlatih dan diberdayakan untuk menangani beragam permasalahan, dan mereka hanya membutuhkan aturan formal yang minim serta sedikit pengawasan langsung. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Di sini ada 4. Yang pertama, strategi dan struktur. Alfred Chandler menyimpulkan bahwa perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan dalam struktur organisasi yang mendukung strateginya, dan desain struktur tertentu berhasil baik pada strategi organisasi yang berbeda. Kemudian yang kedua ada ukuran. Ukuran organisasi dapat mempengaruhi strukturnya. Misalnya, suatu organisasi yang sudah mencapai ukuran tertentu berarti sudah berada dalam kondisi mekanistik. Tetapi apabila suatu organisasi melampaui ukuran tersebut, memiliki pengaruh lebih sedikit terhadap suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada teknologi dan struktur. Menurut penelitian Joan Woodward, perusahaan dibagi menjadi 3 kategori teknologi. Yang pertama ada produksi unit atau unit production, menggambarkan produksi barang-barang ke dalam unit atau batch kecil. Kemudian yang kedua ada produksi massal atau mass production, menggambarkan proses manufaktur dalam batch besar. Yang ketiga produksi proses atau process production, meliputi produksi dengan proses kontinu. Kemudian yang terakhir ada ketidakpastian lingkungan dan struktur. Lingkungan dibagi menjadi 2, yakni lingkungan stabil dan sederhana serta ketidakpastian rendah. Yang kedua ialah lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Dalam lingkungan yang stabil dan sederhana, desain mekanistik bisa lebih efektif. Akan tetapi dengan semakin tingginya ketidakpastian yang ada, suatu organisasi semakin membutuhkan fleksibilitas dan desain organik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang jenis desain organisasi. Desain organisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu desain organisasi tradisional dan kontemporer. Nah, desain organisasi tradisional ini cenderung bersifat mekanistik dan terbagi menjadi 3, yaitu dengan struktur simpel, struktur fungsional, dan divisional. Nah, pertama ada struktur simpel. Pengertiannya yaitu desain organisasi dengan rentang pengendalian yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada satu orang, dan sedikitnya formalisasi. Kemudian kedua ada struktur fungsional. Merupakan desain yang mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa atau terkait kekuatan. Lalu ketiga ada struktur divisional, merupakan struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit atau divisi bisnis yang terpisah. Kemudian selanjutnya ada desain organisasi kontemporer. Organisasi ini bersifat lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Dan jenis desain ini terbagi lagi menjadi 3.
pertama ada struktur tim, struktur proyek matriks, struktur tanpa batas. Nah, struktur tim ini merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Lalu struktur proyek matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Lalu struktur tanpa batas. Struktur tanpa batas ini merupakan struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang artifisial, meliputi jenis-jenis organisasi maya virtual dan jaringan network. Baik, selanjutnya di slide berikutnya ada keunggulan dan kelemahan pada struktur dari desain organisasi ini. Nah, desain organisasi tradisional ini pada struktur simpel memiliki keunggulan yaitu cepat, fleksibel, pemeliharanya hemat, dan akuntabilitasnya jelas. Kemudian kelemahannya kurang layak ketika organisasinya berkembang dan bertumbuh pada satu orang saja, itu terlalu beresiko. Kemudian pada desain organisasi kontemporer, pada struktur tim ini keunggulannya pekerja merasa lebih terlibat dan diberdayakan, lalu mengurangi hambatan di antara bidang-bidang fungsional. Kemudian kelemahannya tidak ada rantai komando yang jelas dan tekanan diberikan kepada masing-masing tim dalam berkinerja. Saya Giovaldi Iqbal Purnomo, NIM 422. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis desain organisasi. Nah, di mana jenis desain organisasi terbagi menjadi dua golongan, yaitu kontemporer dan tradisional. Di sini jenis organisasi yang tradisional yaitu ada struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini adalah struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut, misalnya bagian produksi, marketing, keuangan, human resources, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu keunggulan dari struktur fungsional ini, yaitu keunggulan penghematan biaya dari spesialisasi para pekerja dikelompokkan ke dalam pembagian tugas kerja sejenis. Nah, kelemahannya yaitu mengejar sasaran fungsional bisa mengakibatkan manajer kehilangan arah tentang apa yang terbaik bagi organisasi secara keseluruhan. Dan spesialisasi struktural menjadi terisolasi dan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang dikerjakan unit organisasi lainnya. Yang kedua yaitu ada struktur divisional. Struktur divisional ini adalah bagian struktur yang disusun berdasarkan output yang dihasilkan oleh masing-masing departemen di dalam organisasi tersebut. Nah, keunggulan dari struktur divisional ini adalah berfokus pada hasil manajer divisi pada produk dan layanannya. Dan kelemahannya yaitu adalah duplikasi aktivitas dan sumber daya akan menambahkan biaya dan mengurangi efisiensi. Nah, dan bagian dari kontemporer yaitu ada struktur proyek metrik. Nah, struktur proyek metrik ini adalah kombinasi dari struktur fungsional dan struktur divisional. Nah, struktur ini menggunakan bentuk permanen yang dimana memadukan kebutuhan fungsional dengan fokus divisional. Kelemahan dari struktur proyek metrik ini adalah desain luas dan fleksibel yang dapat merespon perubahan lingkungan dan pengambilan keputusan lebih cepat. Dan kelemahannya yaitu rumitnya menugaskan orang-orang ke dalam proyek dan rawannya terjadi konflik pekerjaan dan kepribadian. Yang terakhir yaitu struktur tanpa batas. Nah, struktur tanpa batas ini memiliki keunggulan yaitu sangat fleksibel dan responsif dan mendayagunakan bakat-bakat yang ada. Dan kelemahannya yaitu kurangnya kendali dan sulitnya komunikasi antara lain. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 8. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.